Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Equity World Futures, Ria Hermawati. Selamat pagi, Bu Ria. Selamat pagi. Ya, ini kalau kita lihat harga minyak mentah dunia ini mengalami penguatan pada perdagangan Rabu kemarin setelah sempat anjlok yang cukup dalam sepanjang pekan ini. Apakah fluktuasi harga minyak dunia ini masih membayangi perdagangan berjangka? Jadi turunnya harga minyak mentah dunia diakibatkan menurunnya konsumsi minyak akibat lockdown yang terjadi secara global. Namun Rusia dan Arab Saudi sebagai produsen teratas minyak mentah terlambat mengurangi jumlah produksi. Hal ini terlihat dari jumlah kontrak yang terbuka saat ini, bulan Mei, volume hanya sekitar 126.400 berbanding dengan volume bulan Juni yang saat ini mencapai hampir 800.000. Saya percaya harga minyak mentah dunia akan kembali bergerak naik menjelang tanggal 15 Mei 2020 seiring dengan kembali dibukanya lockdown New York karena menurunnya jumlah infeksi COVID-19 yang tercatat di rumah sakit setempat, begitu. Itu untuk minyak. Kalau kita lihat juga emas begitu ya, meskipun masih terus disasar oleh para pelaku pasar sebagai safe haven, harga emas berjangka kemarin juga sempat mengalami penurunan, namun kali ini naik lagi sekitar 2,99% pada penutupan perdagangan kemarin. Bagaimana pergerakan emas untuk hari ini dan untuk harga emas dalam negeri sendiri ada di kisaran berapa? Kalau untuk harga emas, kondisi dengan lockdown dan jatuhnya harga minyak dunia memang masih menjadi fokus utama bagi pelaku pasar. Emas saat ini masih akan melanjutkan tren kenaikan estimasi sampai dengan di angka $1.788 per troy ounce. Namun di level $1.747 per troy ounce akan tertahan dan sangat memungkinkan terjadi koreksi dulu hingga di level 1.682. Oke, sektor agrikultur kita ke sana. Kalau dari sektor agrikultur ini juga sebenarnya cukup terapresiasi untuk hari ini tepat ya. Lalu bagaimana dengan dampaknya ke komoditas? Komoditas pertanian seperti apa sejauh ini? Kalau untuk agrikultur sendiri, memang dengan suplai yang tinggi, ya kan? Dengan adanya daripada sektor real di sini, ada insentif dari pemerintah sebesar 405,1 triliun, dan di situ tentu akan membantu daripada sektor perekonomian rakyat, terutama sektor pertanian. Namun suplai yang tinggi nantinya tanpa didukung dengan demand yang cukup hanya akan membuat harga komoditas, terutama pertanian, bisa mengalami penurunan. Saya melihat bahwa insentif tersebut lebih mengacu kepada ketersediaan bahan pangan nasional yang terjangkau, sedang harga komoditi tetap memerlukan campur tangan pemerintah melalui kontrol kebijakan seperti pintu impor dan meratanya distribusi nasional. Oke, bagaimana dengan CPO, Bu Ria? Kalau untuk olin hari ini dengan tekanan oversupply akibat pandemi COVID-19 masih akan menekan harga olin. Pergerakan harga olin masih akan tertekan hingga harga 8.330. Namun, bila mana harga mencapai 8.650, saya sangat merekomendasikan pembelian untuk pelepasan kemudian di harga 9.800, yaitu untuk short term, 10.200 untuk target medium term, dan 13.000 untuk long term. Oke, kalau untuk kopi yang sempat juga tertekan selama sepekan kemarin, apakah ini juga ikut mengalami penurunan atau sudah mulai membaik kondisinya? Kalau dengan pandemi COVID-19 ini memang membuat komoditas kopi terangkat, lonjakan konsumsi kopi membuat harga komoditas kopi turut naik. Berdasarkan data dalam 4 minggu terakhir, volume penjualan kopi meningkat 31% dan volume konsumsi kopi meningkat sebesar 7,6%. Karenanya komoditas kopi masih diperkirakan akan tetap bergerak naik hingga pandemi COVID-19 berakhir. Lalu kalau untuk pergerakan harga komoditas yang terkait dengan energi, mungkin dengan tadi minyak mentah sudah diinformasikan, apakah apalagi yang terkait dengan energi yang membayangi perdagangan berjangka untuk hari ini? Menurunnya harga minyak mentah dunia memang berdampak kepada naiknya emas sebagai aset safe haven. Pelaku pasar yang sebelumnya menyimpan kontrak minyak mentah dunia akan melakukan lindung nilai atau hedging melalui kontrak berjangka emas. Harga minyak global turun akibat oversupply produksi dari Rusia dan Arab Saudi, serta minimumnya permintaan akibat lockdown
COVID-19. Jadi sementara konsumsi minyak sebagai sumber energi memang mengalami penurunan. Oke, baik. Lalu untuk komoditas yang saat ini mungkin kita bisa melisting begitu untuk komoditas yang sedang naik tajam dan juga mengalami penurunan. Jadi ini bisa menjadi rekomendasi bagi para pelaku pasar. Ada apa saja? Kalau untuk sampai saat ini emas sebagai komoditi safe haven menjadi pemimpin kenaikan harga. Dari awal tahun hingga saat ini emas telah naik 15,26%. Kenaikan tajam sejak awal tahun dipengaruhi oleh merebaknya pandemi COVID-19. Ini menjadikan emas sebagai komoditas yang memiliki nilai apresiasi lindung nilai paling baik sampai saat ini. Kenaikan ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga semester kedua, karena perang dagang US dengan China fase 2 serta Pilpres US masih tetap membayangi pelaku pasar untuk waspada melalui aset safe haven. Baik, jadi Apalagi emas yang bisa disasar. Kalau yang mengalami penurunan? Yang mengalami penurunan minyak mentah dunia memang menjadi komoditas yang paling terpukul dengan penurunan yang paling tajam dari awal tahun hingga saat ini. Minyak mentah dunia telah turun hingga 89,94%. Namun harga ini bisa segera berbalik setelah lockdown COVID-19 dibuka. Sehingga ini juga merupakan kesempatan emas bagi investor untuk menyimpan posisi long atau buy. Baik, terima kasih Ibu Ria Hermawati, analis PT Equity World Futures telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell hari ini. Sama-sama.